Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Pradani dengan NIM 240422601875. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengolah data kuesioner di SPSS, yaitu ada 4 uji. Yang pertama ada uji validitas, kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan keempat ada uji regresi linear berganda. Selamat menonton. Di sini sudah muncul untuk datanya di Excel, untuk data mudahnya. Ini dengan judul pengaruh learning behavior dan metacognitive skill terhadap academic achievement mahasiswa akuntansi. Di sini untuk total datanya, untuk respondennya, totalnya sebanyak 30 responden dengan X1 learning behavior, yaitu sebanyak 16 pertanyaan mulai dari X1.1 sampai dengan X1.16. Di sini sudah ada total X1. Nah, di sini sudah ada X2, yaitu metacognitive skill, yaitu sebanyak 21 pertanyaan mulai dari X2.1 sampai dengan X2.21. Di sini sudah ada total X2-nya. Nah, di sini ini ada Y-nya academic achievement sebanyak 4 pertanyaan mulai dari Y.1 sampai dengan Y.4. Nah, di sini sudah ada total Y-nya. Nah, setelah sudah ada datanya di Excel ini, selanjutnya kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah ada data untuk di SPSS ini, sudah selesai. Lalu kita klik variable view. Di sini bisa untuk mengganti nama. Saya menuliskan atau mengetik dari X1.1 sampai dengan X1.16. Ini sebanyak 16 pertanyaan, dan di bawah ini ada total X1-nya. Selanjutnya untuk X2.1 ini sampai dengan X2.21 sebanyak 21 pertanyaan. Lalu ini ada total X2-nya. Untuk Y-nya juga sama, mulai dari 1 sampai 4 dan total Y-nya. Untuk desimalnya ini semua saya nolkan karena untuk angkanya ini bulat dan tidak ada komanya. Lalu untuk labelnya ini saya tulis variabel X1 ini sebaris dengan total X1, yaitu learning behavior. Lalu untuk X2 juga sama, yaitu metacognitive skill sebaris dengan total X2, yaitu totalnya juga yaitu academic achievement. Semua sudah selesai di variable view. Lalu kita pindah untuk data view untuk uji. Untuk yang pertama, untuk uji validitas, kita klik analyze, kita klik correlate, kita klik evaluate. Nah, di sini kita pindahkan dari X1.1 sampai dengan totalnya, kita pindahkan ke variable, lalu klik OK. Pindah dulu. Untuk uji X2-nya juga sama, correlate, evaluate, kita reset. Nah, di sini saya pindahkan X2.1 sampai dengan totalnya. Oke, pindahkan lalu klik OK. Selanjutnya untuk Y-nya, klik correlate, klik evaluate, kita reset. Kita masukkan Y.1 sampai dengan totalnya. Oke. Nah, di sini sudah muncul semua mulai dari X1 sampai dengan Y-nya. Sini saya lihat ini X1-nya. X1-nya saya lihat di bawah sendiri. Untuk uji validitas ini, untuk nilai signifikannya ini untuk kurang dari 0,05 artinya valid. Kalau di atas 0,5 artinya tidak valid. Ini untuk nilai signya di bawah 0,05 yaitu sebesar kurang dari 0,001 yaitu atau 0,00. Ini kurang dari 0,05 artinya datanya valid. Nah, bisa dilihat dari X1.1 sampai dengan X1.16 semua datanya valid untuk X1. Lalu untuk X2-nya juga sama, dilihat dari nilai signya ke sini. Nah, ini sudah terlihat
semua. Ini untuk nilai Z-nya X2 ini di bawah 0,05, artinya datanya valid untuk X2. Nah, setelah itu untuk Y-nya juga sama, datanya juga valid di bawah 0,05. Selanjutnya untuk uji validitas sudah selesai, kita uji ke reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze, kita klik scale, lalu klik reliability. Nah, kita pindahkan untuk itemnya saja, tidak pakai totalnya. Untuk itemnya kita masukkan ke item, lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk X2 juga sama, kita reset dulu, kita masukkan X2 nya. Oke, masukkan, lalu klik OK. Untuk Y-nya juga sama, klik scale, klik reliability, reset, kita masukkan 31 sampai 34. Oke. Lalu klik OK. Nah, di uji reliabilitas ini untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut yaitu reliable. Nah, untuk Cronbach alpha-nya untuk di atas 0,6 artinya maka data tersebut reliable. Nah, bisa dilihat untuk X1 ini Cronbach alpha-nya 0,918 di atas 0,6 artinya data tersebut reliable. Untuk X2 juga sama, di atas 0,6 yaitu sebesar 0,924 di atas 0,6, maka data tersebut reliable. Lalu untuk Y-nya juga sama, di atas 0,06 sebesar 0,758 yaitu data reliable. Sehingga setelah untuk uji reliabilitas sudah selesai, kita akan uji ke uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan hasilnya dapat dipercaya jika uji asumsi klasik memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar seperti normalitas, multikolinialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, di sini yang pertama caranya kita klik analyze, lalu klik regression, kita klik linear. Nah, di sini untuk dependent kita pindahkan, untuk variabelnya kita pindahkan ke dependent. Untuk ke independent kita pindahkan learning behaviornya kita ke independent, sama kita ke filternya kita pindahkan ke independent. Oke. Setelah itu kita pilih ke statistik. Ini kita siapkan kombinalitas diagnostik, bisa juga untuk memperlihatkan kombinalitasnya. Lalu kita ke plot. Ini saya tidak masukkan untuk Z-rate dan sheet ini tidak saya masukkan karena saya untuk uji heteroskedastisitas ini saya tidak untuk uji scatter plot, lalu saya untuk uji heteroskedastisitas untuk uji Bletcher. Jadi ini tidak saya perlu masukkan karena saya tidak menguji scatter plot. Ini hanya standard residual plot ini saya centang histogram dan normal probability plot. Ini untuk uji normalitas. Kita klik continue, lalu kita pilih share. Nah, di sini klik as standardized untuk memunculkan variabel baru. Lalu klik continue. Nah, di sini sudah semua, kita klik OK. Nah, data outputnya sudah selesai semua. Lalu kita pilih pertama, yaitu kita uji multikolinialitasnya. Uji multikolinialitas ini mengetahui apakah model regresi tersebut memiliki masalah yang disebabkan oleh korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Nah, di sini kita fokus ke variabel.
kita fokus ke variabel ini, learning behavior dan metacognitive skill di koefisien, dan di collinearity statistik ini, di tolerance sama fit-nya. Nah, untuk toleransi ini, nilai toleransi ini untuk di bawah 0,10 menunjukkan adanya masalah multikolinialitas. Maupun sebaliknya, kalau di atas 0,10 artinya tidak terjadi multikolinialitas. Nah, untuk field atau variance inversion factor, yaitu untuk melihat seberapa besar variasinya terhadap koefisien regresi. Nah, untuk relatifnya, jika lebih tinggi dari 10 bisa menunjukkan masalah multikolinialitas. Kalau di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinialitas. Ini sebaliknya dari toleransi tadi. Kalau toleransi tadi, kalau di atas 0,10 ini artinya tidak terjadi multikolinialitas. Kalau fit-nya di bawah 0,10 artinya kalau fit-nya di bawah 10 tidak ada apa-apa, jadi fit-nya ini di bawah 10 tidak terjadi multikolinialitas. Langsung saja kita bisa lihat untuk nilai bisa dilihat toleransinya ini juga sama nilainya sebesar 0,256 untuk learning behavior dan metacognitive skill, maka tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya untuk nilai fit-nya yaitu sama sebesar 3,901, yaitu kurang dari 10, maka data tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya setelah uji multikolinialitas selesai, selanjutnya untuk uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah data yang diamati akan memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, bisa dilihat yang pertama kita lihat di histogram sini. Dari hasil histogram ini menghasilkan bentuk kurva mengunjung, artinya pola terdistribusi secara normal. Kalau tidak bawah ini biasanya ini kurvanya ini bergelombang gitu. Selanjutnya untuk pivotnya menghasilkan garis diagonal ini, dan titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Artinya pola terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk uji normalitas yang ketiga yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya di sini belum ada outputnya. Caranya kita pindahkan dulu ke data SPSS. Mulainya kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog. Nah, di sini untuk buat sampel KS. Nah, di sini kita pindahkan untuk standardized residual ini. Tadi kan sudah kita centang standardizednya untuk menunjukkan variabel baru. Nah, di sini kita pindahkan ke tes para variabel list. Nah, kita klik OK. Dan di sini sudah ada sampel Kolmogorov. Jika nilai asumsi totalnya lebih dari 0,65, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Maupun jika sebaliknya kurang dari 0,05, maka tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sini sudah ada untuk nilai asumsinya sebesar 0,2, yaitu kurang 0,2 yaitu lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi secara normal. 0,200 ini ya, lebih dari 0,05. Oke. Lalu selanjutnya untuk uji sampel Kolmogorov sudah selesai. Selanjutnya kita uji heteroskedastisitasnya, kita uji Glatzer. Nah, uji heteroskedastisitas ini untuk menguji apakah materi regresi ini memiliki masalah heteroskedastisitas, yaitu memiliki ketidaksamaan varians residual. Nah, uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absorb residual terhadap variabel independen. Caranya kita klik data di SPSS ini, lalu klik transform untuk menambahkan variabel baru, lalu klik complete variabel. Nah, di sini kita masukkan untuk ABS res. Nah, di sini untuk value expression kita klik arithmetic, lalu klik ABS. Nah, di sini langsung kita masukkan unstandardized ini, kita masukkan ke ABS. Oke. Lalu klik OK.
Nah, di sini sudah ada muncul variabel baru. Nah, di sini sudah muncul untuk ABSS ini. Kita langsung uji dasarnya. Kita klik regression, kita klik linear. Nah, lalu ini kita pindahkan, kita ganti untuk ABSS ini. Nah, kita reset dulu biar, nah tadi yang udah dicetak tadi bisa hilang semua. Kita reset dulu. Nah, ini untuk creating developer ini kita pindahkan. Oke. Untuk MetaSQL ini kita pindahkan ke blok ini. Lalu untuk ABSS ini kita pindahkan ke dependent. Lalu klik statistik. Nah, tidak perlu. Untuk per juga tidak perlu. Untuk set juga tidak perlu. Ada semua. Jadi ini langsung kita klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul output baru. Di sini kita berfokus di koefisiennya, yaitu nilai sigma. Jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka tidak ada masalah heteroskedasitas. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka ada indikasi heteroskedasitasnya. Di sini untuk nilai sigma, untuk learning behavior S1 dan S2 ini metarometric skill untuk nilai sigma ini dua-dua ini di bawah 0,05, maka data tersebut ada indikasi heteroskedasitasnya. Selanjutnya untuk uji heteroskedasitas sudah selesai, kita ada uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi linear memiliki korelasi yang signifikan atau tidak. Nah, untuk uji autokorelasi ini saya menggunakan untuk teks. Kita gunakan untuk ke data SPS dulu. Nah, di sini langsung saja kita klik analyze. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test. Lalu klik legacy dialog, lalu klik run. Nah, di sini kita masukkan untuk unstandardized, kita masukkan ya, bukan untuk ABSS. Nah, biar tidak perlu untuk unstandardized-nya kita masukkan ke test variable list-nya, lalu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai sigma. Kalau 0,05 di atas 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Begitupun sebaliknya, kalau di bawah 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi. Untuk nilai asumsi totalnya ini di atas 0,05 sebesar 0,353. Di atas 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi untuk uji autokorelasinya. Setelah uji asumsi klasiknya sudah selesai semua, selanjutnya yang terakhir yaitu uji regresi linear berganda. Untuk uji regresi linear berganda ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yaitu ada 3 uji. Yang pertama ada uji F, yang kedua ada uji T, yang ketiga ada koefisien determinasi. Yang pertama kita pindahkan ke datanya dulu. Lalu caranya kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini kita reset dulu semua. Langsung kita masukkan untuk S1 dan S2 kita masukkan seperti tadi. Nah, di sini untuk Y-nya kita pindahkan ke dependent. Nah, ini statistik tidak ada yang dicentang. Untuk plot juga tidak ada. Untuk setnya juga tidak ada. Jadi ini langsung klik OK. Nah, ini sudah muncul outputnya. Untuk uji F ini untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, yaitu di mana variabel dependen itu academic achievement
dan variabel independen yaitu metacognitive skill dan learning behavior. Lalu kita fokus ke anotasi ini untuk di nilai signya. Untuk nilai signya di bawah 0,05 maka variabel independen ini berpengaruh secara signifikan, secara simultan terhadap variabel dependen. Oke, dari objek ini menghasilkan di bawah 0,05 sebesar 0,001 atau di bawah 0,001 ini bisa 0,000, maka disimpulkan bahwa variabel learning behavior dan metacognitive skill ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel academic achievement. Nah, untuk uji F sudah selesai, sekarang untuk uji T. Nah, uji T ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ini bisa kita fokuskan ke koefisien sini. Oke. Untuk koefisiennya bisa dilihat di nilai signya. Untuk nilainya itu kalau lebih dari 0,05 maka hipotesisnya itu ditolak dan variabel independen itu dianggap secara parsial dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Kalau kurang dari 0,05 maka hipotesisnya diterima dan dianggap bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini bisa dilihat untuk variabel learning behavior-nya memiliki nilai signifikan 0,417 atau 417 di atas 0,05. Maka disimpulkan variabel learning behavior tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel academic achievement. Berarti H1 ditolak. Lalu untuk variabel kedua yaitu metacognitive skill-nya ini F2 yaitu 0,06 yaitu di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel metacognitive skill ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel academic achievement. Maka H2-nya diterima. Lalu untuk persamaan regresi yang didapatkan untuk nilai konstannya ini di unstandardized. Kita fokus di unstandardized. Nah, di sini untuk konstannya ini sebesar 5,441. Lalu untuk learning behavior-nya 0,00 minus 0,052. Lalu untuk metacognitive skill-nya ini 0,165 yang berarti regresi nilai berganda ini sama dengan 5,441 ini minus 0,052 plus 0,162 X2. Ini bisa dilihat untuk nilai koefisien konstannya ini yaitu 5,441 yang menyatakan jika variabel X1 dan X2 sama dengan 0 maka academic achievement adalah sebesar 5,441. Untuk nilai koefisien variasi learning behavior-nya bernilai negatif sebesar 0,052. Berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1% variabel learning behavior akan menyebabkan penurunan pada academic achievement dengan menurun sebesar 0,052. Selanjutnya untuk nilai koefisien variabel metacognitive skill ini S2 yaitu sebesar 0,105. Berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1% variabel metacognitive skill ini maka akan menyebabkan kenaikan pada academic achievement sebesar 0,165. Selanjutnya setelah uji T selesai, terakhir yaitu untuk koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ini untuk mencari tahu seberapa besar tingkat persentase pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ini kita fokus untuk di model summary di adjusted R-square-nya ini. Nah, untuk nilai adjusted R-square-nya sebesar
sebesar 0,386. Maka variabel metacognitive skill dan learning behavior memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 38,6%. 38,6% ini dari mana sih? Dari 0,386 dikali dengan 100%, maka hasilnya 38,6%. Nah, ini terhadap variabel academic achievement dan 61,4%, sisanya ini dari 100% dikurangi dengan 38,6%, jadi hasilnya 61,4%, maka sisanya tersebut dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, untuk uji regresinya berganda sudah selesai. Sekian untuk tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.